Gimana? Aman sih Ustaz. Aman, Ustadz. Saya kebut, Baik. Ustaz. Kesan ngerjain soalnya ini ya. Eh, yang penting bisa dikerjakan kan soalnya kan, nggak susah kan. Soalnya nggak susah. Jawabannya Lia. Jawabannya Jawabannya yang susah. Saya nggak ngarang itu ya. Tapi insya Allah semuanya jawabannya ada di kuliah kita. Itu saya masih baik itu masih ada yang saya pikir-pikir mudah untuk dijawab. Saya pengen bikin yang agak sulit dikit tapi saya takutnya ini apa namanya pada kaget. Jadi Nggak anggap aja kabur. panasan ya. Insya Allah kira-kira enakan ujiannya itu per bab selesai atau nunggu kayak kemarin kita 3 bab. per bab aja, Bab aja Ustadz. Ustaz. Bab, Ustadz. Kalau per bab selesai berarti kita sebulan sekali dong. Betul ya? Karena kan setiap apa namanya ujian itu kan setiap bahasan itu kalau nggak salah sebulan itu 4 kali pertemuan itu selesai 1 bab. Betul nggak? Nah, jadi kira-kira ribet atau enggak? Saya sendiri pun terkesan ribet nanti. Hah? Atau nggak usah ada ujian? Hah? Nggak usah ada ujian Nggak ya? apa-apa Ustaz, Ada tiga ada bab, ujian, tiga Ustaz. bab Ustaz. Ini pada demen Jadi ujian atau nggak usah ada ujian? ada Ada Ustaz. ujian. Ada Iya, ya? Ustaz. Masya Allah. Per bab aja, Ustaz. Yang per bab itu bagus. Ya, Itu kemarin kesusahan karena kurang baca Ustaz. kurang baca ya. Ya betul. Karena mungkin itu dirapel gitu, di, dirangkap gitu sehingga Ya, murajaahnya jadi kebanyakan. jadi kebanyakan ya betul. Karena kemarin saya sebenarnya komitmen saya di awal kan saya sudah sampaikan waktu kuliah umum itu, kuliah perdana bahwa kita nanti ada ujiannya yang kita akan lakukan setiap bab betul kan. Tapi kemarin karena sibuk banget dan saya juga harus, tapi yang penting saya sudah tunaikan ujiannya. Sehingga jadi begini ya, kuliah ahkam ini itu harus difahami buat para jamaah semua. Saya itu insya Allah meminimalisir hal-hal yang sifatnya misalkan sudah dilewatkan atau sudah kita kaji bersama materinya, tetapi ya udah begitu aja, betul nggak? Ya udah selesai gitu ya, sudah lewatkan ya berarti sudah gitu kan. Nah jadi tolong ambil positifnya bahwa apa yang sudah kita lewatkan, apa yang sudah kita kaji, ketika ada evaluasi itu berarti kita melihat apakah penguasaan kita itu baik atau tidak, betul nggak? Ya nggak, materi yang sudah dilewatkan, yang sudah kita kaji, kira-kira kita masih menguasai apa enggak gitu. Juga bukan berarti lewat begitu aja. Ilmu baru berarti ilmu yang lama terhapus, gitu kan? Ya nggak? Iya, biar Hmm. terukur, Ustadz. Ya, betul. Jadi insya Allah yang bertahan itu yang akan saya temenin sampai selesai. Meskipun 1 orang, kita berduaan insya Allah. Nggak tahu tuh siapa. Ya, nggak ada masalah buat saya karena insya Allah apa namanya, kan saya udah bilang di awal saya hanya ngurusin yang mau-mau aja, yang nggak mau-mau nggak ada urusan sama saya keluarkan ya. Karena itu yang pertama adalah sebenarnya gimana ya, semua saya tidak mau mengajari lagi terkait apa namanya, karena sudah pada dewasa dan juga tahu bagaimana adab itu ya, sehingga insya Allah mudah-mudahan keberkahan dari cara kita belajar itulah yang mungkin mudah-mudahan Allah mudahkan segala urusan kita untuk memahami sesuatu, betul kan? Iya nggak? Gitu. Kadang hal-hal yang mungkin remeh buat kita tolong diperhatikan. Bisa jadi susah dan eh, mudahnya kita belajar adalah dari hal-hal yang mungkin kita menyikapi yang mana itu remeh. Di antaranya adalah menjaga adab dalam menuntut ilmu. Gitu kan ya? Contoh sederhana gimana coba adab menuntut ilmu? Murid
atau guru dituntut untuk ikut jadwal murid misalkan, betul nggak? Ada nggak di sini yang kayak gitu gitu? Gurunya suruh suruh nyesuaiin muridnya gitu. Nah, jangan ya, karena itu sebenarnya sangat jauh lah dari cara belajar para ulama terdahulu gitu. Bahkan para ulama terdahulu itu punya ungkapan begini, al-ilmu kal qitar, yuntadharu wa la yantadhir. Nah, ini ungkapan lain selain dari al-ilmu yuzaru wa la yazur. Sering dengar nggak? Hah? Al-ilmu apa tadi? Yuzaru wa la yazur. Atau apa itu artinya? Jamaah? Apa itu artinya? Kok pada diam ini, pada kemana? Baru Belum tahu mendengar Ustaz. Ustaz. Masa belum mendengar? Gimana bahasa Arabnya? Al-ilmu ziarah, apa makna ziarah? Ilmu itu didatangi, Ustaz, bukan mendatangi. Ilmu itu didatangi, bukan Bukan mendatangi. catat. Yang belum tahu catat. Ya, pokoknya faidah dari saya semuanya catat. Ya. Ustaz, tulisan Arabnya bagaimana? Tulisan Arabnya gimana? Gimana tulisan Arabnya nih? Khawatir salah ini. Apa tadi? Al-ilmu yuzaru wa la yazur. Wala yazur. Pakai zai ya. Sebentar, coba saya buka Word di sini biar matching ya. Ini sebelum ini karena kita pertemuannya santai, jadi silahkanlah agak santai. Kelihatan nggak Word saya di layar masing-masing? Ada Ustaz, ada. Ustaz. Bahasa Arabnya ya. Ini saya gedein lah biar pada melek gitu. Ya. Al-ilmu ya. Yuzaru. Yuzaru ya. Ini wala yazur. Mudah insya Allah. Ini zara itu adalah fi'il sulasi mujarrad dari kata ziarah. Zara yazuru ziaratan. Artinya berkunjung, menziarahi, silaturahmi, berkunjung, datang. Apalagi bertemu, menemui. Nah, itu banyaklah sinonimnya. Berkunjung, menziarahi lah. Itu sudah jadi bahasa Indonesia. Miskin. Punya orang Arab diambil. Ya. Jadi al-ilmu yuzaru wala yazur. Ini saya belum bahas yang tadi istilahnya saya sampaikan kepada bagaimana salah satu adab. Nah, ada faidah lain yang kemarin sempat saya dapat status dari Ustadz Syekh Abdul Razak itu. Ya, beliau bilang petuah ulama terdahulu atau kebiasaan para ulama ya itu sudah sangat familiar bahwa ada ungkapan seperti ini, al-ilmu ya. Tapi apa saya bilang kal qitar ya. Nah, ma'na al-qitar ini sebelum kita bahas ya. Kita belajar yang lain. Al-ilmu kal qitar ya. Yuntadharu nah, di bawah sini ya. Ingatin ini jangan sampai salah harokat ya. Yu ini yu nih harokatnya yu ya. Yuntadha ini dha-nya fathah dha. Wala ya. Yan tadhiru. Nah, wala yantadhiru. Kita belajar bahasa Arab dikit ya. Nah, kalau tadi di atas al-ilmu yuzaru, ini yu, wala yazur. Nah, awas. Kan sering kan dapat materi kalau bahasa Arab banyak yang salah harokat, salah makna. Betul nggak? Betul. Iya Ustaz. Maka ini sangat relevan sekali ya.
sangat punya korelasi yang kuat. Sebagaimana begini para jamaah sekalian. Ya. Misalkan nih ya, misalkan dalam bahasa Indonesia begitu enggak? Dalam bahasa Indonesia begitu enggak kira-kira? Dalam bahasa Indonesia kira-kira bisa enggak ada kata yang salah vokal, salah maknanya berubah? Ada baju, baja. Baru Bisa, ya. Wah, betul, sama aja dalam bahasa Arab pun demikian. Nah, jadi tolong para jamaah, ya, saya bentar. Ini saya mau kirim apa sih namanya? Tadi ini ntar WA saya kena ini. Baik. Ya, sebentar. Saya mau tolong diinformasikan di grup itu kira-kira yang lupa hari ini kita ada apa sih namanya? Kuliah, bukan kuliah ya, evaluasi, silahkan merapat ikut ya. Karena takutnya nanti ya tadi banyak yang ngandelin rekamannya. Ada nggak di sini yang ngerasa kalau ikut kajian, kalau dengar rekaman langsung sama dengar rekaman sama langsung live gitu beda nggak rasanya? beda. Beda, Ustaz. Moodnya Beda, juga beda, Ustaz. moodnya beda. Ya. Walaupun sama aja rekaman ya refleksi dari yang sudah disampaikan, tapi kan ya beda lah insya Allah. Baik, para jamaah sekalian, tidak sampai mana kita? Tolong ini dicatat ya, faidah ini. Al-ilmu yuzaru wa la yazur. Jadi ini petuah ulama terdahulu, ilmu itu didatangi bukan mendatangi. Nah, sehingga kita harus tahu ketika kita memang butuh suatu ilmu, tentunya kita harus jemput bola bahasanya. Ya nggak Ustadz Randy? Jemput bola, jangan nunggu bola. Iya, betul. Kalau nunggu bola itu ya nggak bakal dioper, kecuali ya gitu. Kecuali ya Messi kalau nunggu bola dia sekali dapat bola bisa jebolin gawang. Tapi kalau ya saya siapa yang mau ngasih, makanya saya harus maranin gitu. Begitu juga apalagi ilmu itu harus dijemput bahasanya. Jangan sampai nunggu jemputan. Betul nggak? Nah, jadi Betul, Ustaz. ini yang bawah penting juga nih. Al-ilmu kal kitor. Ilmu itu seperti halnya kereta. Kitor itu artinya apa? Kereta. Yuntadharu. Yang namanya kereta itu biasanya diapain? Ditunggu. Wala yantadhiru, dan tidak menunggu. Siapa coba yang kereta coba nggak ditungguin? Nggak ada toleransi, pasti ditinggal. Betul nggak? Gitu. Betul. Ya, tolong difahami semua. Ya, salah satu jaga adab adalah jangan sampai ya. Jadi kalau misalkan mohon maaf ya, saya juga bukan berarti menguatkan pendapat guru itu mentang-mentang dia ditunggu akhirnya dilama-lamain gitu kan ya. Ini hati-hati, bukan. Ini tentunya tahu kapasitas atau bukan tahu kapasitas ya. Ya tentunya disesuaikan dengan kondisi yang ada. Betul ya sampai sini. Jadi saya tidak melegalkan bahwa di sini status guru itu akan menjadi karakter ini. Dan saya mohon maaf, saya tidak menguatkan saya ketika masuk, mungkin saya kadang 10 menit baru masuk atau apa, yaitu kadang saya kan yang namanya ini ya, saya memang kondisinya harus siapin, atau misalkan pulang Isya itu kan tentunya kan butuh jalan gitu kan, jadi ada waktu. Nah, tapi saya begitu juga apa yang mungkin saya lakukan ketika saya nunggu guru ketika talaki misalkan, setoran. Saya datang, saya hanya ngabarin. Habis itu nanti kita nunggu guru kita untuk konfirmasi. Insya Allah nanti kalau emang udah sampai, guru kita akan tahu. Ya nanti apa kita suruh nunggu misalkan, ya udah nunggu aja. Nggak usah nanya, Ustaz, Syekh kok lama banget, atau Syekh nggak itu. Jangan. Karena itu nggak adab. Paham nggak? Jadi kalau misalkan kita tahu karakter dalam menuntut ilmu adalah ngikutin guru, maka cukup kita tunggu aja kalau memang disuruh tunggu. Gitu. Ya, jangan sampai dalam masalah ini kita pertama ya ketika karena apa, pada dasarnya kita itu yang butuh kepada guru, betul nggak? Nah, jangan sampai dalam sikap yang sederhana ini, yang remeh ini, kita meremehkan, akhirnya ternyata itu berefek kepada cara kita belajar atau kemudahan kita belajar. Gitu.
Jadi siapa tahu mungkin adalah di sini kondisi yang mungkin diantaranya pas lagi ujian atau pas lagi memahami sesuatu itu terasa sulit misalkan. Itu bisa jadi ada hal-hal yang kadang kita tidak menjaga misalkan. Tadi ada adab-adab kecil, itu. Ya, semua itu wallahu a'lam bishawab tentunya. Tugas kita adalah bahwa kita harus tahu insya Allah ketika kita menjaga adab, menjaga bagaimana harus bersikap kepada yang kita anggap guru, maka insya Allah disitulah kita harapkan Allah ridho dengan apa yang kita lakukan. Betul ya? Sampai sini ya. Nah, jadi para jamaah sekalian, kita kembali insya Allah pada malam hari ini kita akan kembali membahas soal-soal yang kemarin kita sudah kerjakan bersama ya, kerjakan ujian. Sebenarnya soal ini insya Allah mudah-mudahan tidak terlalu sulit, mudah ya. Saya usahakan bagaimana 3 soal ini mencakup banyak. Kemarin saya katakan apa? Minimal 80% atau di atas 80% itu sudah mencakup membahas materi yang sudah kita lewatkan. Ya, sudah kita lalui. Nah, di sini kan saya udah bilang insyaallah itu cuma 5 nomor yang harus dikerjakan dari 6 pertanyaan. Ya, bisa jadi nanti ke depannya kalau memang itu sebulan sekali atau setiap bab selesai, mungkin saya lebihin lah. Ya, biar milihnya enak, mana yang mudah bagi dia. Oke, siap ya? Kita mulai ya. Kita jawab satu persatu ya insyaallah ya. Dan saya yakin hampir nilainya tuh rata-rata bagus. Ya, nilainya rata-rata bagus. Ya, tapi nanti kebijakan penilaian mohon diserahkan subjektif saya. Jadi itu hak saya ya. Jadi tidak ada ya ketika mungkin ada yang mau komplain dan lain sebagainya. Tapi izinkan saya untuk punya kebijakan dalam penilaian ini. Baik, khair. Tolong kalau yang insya Allah kondisinya memungkinkan boleh buka mic, tapi kalau enggak boleh ditutup dulu. Ya, kita jawab yang bab 1 ya. Bab 1 ini kemarin membahas apa dalam buku ahkam para jamaah? Kalau ini boleh interaktif ya. Bab 1 Mabadi ilmu tajwid. Ya, mabadi asyarah ya. Kemudian apa lagi tuh? Kemarin ada terkait riwayat, qiraat dan torik itu kan. Kemudian ada juga terkait sejarah itu yang penting juga ya, sejarah tokoh-tokohnya, kemudian definisi-definisi itu tolong diperhatikan. Sama nanti ada masalah kayak hukum apa gaya baca Al-Qur'an yang dilarang tuh bagaimana. Ya, tolong diperhatikan. Nah, para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di bab pertama ini coba kita perhatikan ya. Ya, soal yang 1. Coba baca bareng-bareng soal yang pertama. Coba baca bareng-bareng. Dalam perkembangan ilmu tajwid pada abad ke-5 Hijriah merupakan periode keemasan tajwid secara komprehensif atau lengkap. Sebutkan karya tulis di masa tersebut serta ulama penyusunnya. Baik, apa jawabannya nomor 1? Coba. Jawabannya. Maki bin Abi Thalib. Nah, sebentar. Ini kita coba bahas lebih ini lagi. Yang jawab insya Allah nanti saya akan kasih tahu. Yang jawab dengan demikian itu sudah betul atau gimana gitu kan ya. Nah, sebenarnya kalau kita lihat perkembangan ilmu tajwid di abad ke-5 ya. Ini kan merupakan abad keemasan. Ya, abad keemasan ini sebenarnya kenapa disebut abad keemasan sih? Ini cuma gaya bahasa si penyusun buku sebenarnya. Ya, kenapa dibilang gaya keemasan? Ada yang bisa jawab nggak? Hah? Kenapa coba? Hah? Ya, menyempurnakan dari yang ya betul. Ya, boleh salah pokoknya. Ayo silakan bunyi semua. Ya karena memang abad ke-5 ini anggap aja ya
setelah abad keempat kan abad kelima ya. Abad keempat kita tahu bahwa Abu Muzahim Al-Khaqani itu mencetuskan karya tajwid yang sederhana, tematik lah, masih inilah. Tapi itu sudah mulai benih-benih tumbuh dari tajwid itu, diangkat lah begitu. Nah nanti ketika abad kelima itu, Masya Allah, sudah mulai semacam ada karya tulis yang memang dia komprehensif, lengkap. Ya, lengkap dia. Pokoknya ditulis secara bahkan disusun dengan susunan yang itu belum ada sebelumnya. Makanya dimulai oleh siapa yang pertama kali dalam sejarah? Siapa yang pertama kali dalam sejarah dimulai pada abad kelima? Maki bin Abi Thalib Al-Quraisy. Imam Makki. Imam Maki bin Abi Ya. Thalib. Makki bin Abi Thalib Al-Qaisi. Ini adalah ulama yang menurut data yang ada terkonfirmasi beliau adalah ulama yang pertama kali menyusun kitab tajwid secara komprehensif, lengkap. Ya, tersusun rapi. Jadi kalau hari ini ada ustadz atau siapapun yang menyusun tajwid dengan rapi, jangan sombong-sombong dulu. Ya, misalkan buku Ahkam Tilawah, bukunya bagus gini-gini, apa yang mau disombongkan? Kalau nggak ada Imam Makki bisa nggak kayak gitu? Nggak bisa kan? Iya nggak? Nah, jadi Imam Makki bin Abi Thalib sampai beliau tuh menyatakan sebuah pernyataan bahwa saya nggak tahu apakah ada sebelum saya yang menulis kitab tajwid seperti yang saya tulis ini. Wow, itu kira-kira bahasanya sombong nggak tuh? Beliau menyatakan demikian, ada tuh di mukaddimahnya. Ya. Kira-kira dapetin pernyataan itu dari mana? Dari mana? Dari mukaddimah kitab Ar-Ri'ayah itu. Saya mau tanya, kira-kira di sini kalau baca kitab tuh dari mukaddimah apa langsung ke pembahasan? Hah? Coba. Mukaddimah. Nah, jarang kita membaca buku tuh dari pengantar, dari mukaddimah, jarang banget. Kalaupun ada ya ada, cuman jarang bisa dihitung 1, 2, 3. Kebanyakan kita biasanya ke buku, apalagi yang misalkan pengennya to the point. Nah, dia langsung apa namanya menuju ke daftar isi atau bahkan dibuka-buka ke tengah-tengah. Nah, jadi tolong coba kita kalau ada karya tulis ya buku intip, jangan lupa pengantarnya, mukaddimahnya. Bisa jadi dari mukaddimah itulah kita mempunyai gambaran. Betul nggak? Gambaran secara umum buku tersebut, betul kan? Ah, biasanya kadang ada sedikit curhatan si penyusun buku atau si penulis buku di mukaddimah itu. Ah, gitu. Nah, maka kalau kita singgung tadi Imam Makki bin Abi Thalib Al-Qaisi, beliau menyatakan demikian, wala a'lamu. Ya, man sabaqani gitu. Ya, fi ta'lifi mithli hadzal kitab. Ya, kurang lebih kayak begitulah bahasanya, redaksinya. Saya tidak tahu apakah ada ulama yang sebelum saya menulis kitab tajwid seperti apa yang saya tulis hari ini dalam kitab Ar-Ri'ayah itu. Nah, disitulah ya semacam pernyataan beliau Imam Makki ya ketika menyusun kitab Ar-Ri'ayah ya gitu. Oke, itu sudah bagus. Nah, tentunya memang kalau kita semua sebutkan ada berapa ulama berarti 3 ya? Ada 3 ya? Siapa aja tadi? Imam Makki, kemudian siapa lagi yang kedua? Abu Umar Ad-Dadri, Abu Amr Ad-Dadri, terus yang ketiga? Al-Imam Abdul Al-Wahhab Al-Qurtubi. Abdul Wahhab Al-Qurtubi. Masya Allah, udah pada pintar semua. Kalau kitabnya berarti apa aja? Kalau Makki apa kitabnya? Ar-Ri'ayah li tajwid Ar-Ri'ayah li qiraah wa tahqiq lafdhi tilawah. Terus yang kedua? At-Tahdid fi al-Itqan wa tajwid. At-Tahdid fil Itqan wa tajwid. Yang ketiga? Al-Mudih fi at-tajwid. Al-Mudih fi at-tajwid. Al-Mudih fi at-tajwid. Al-Mudih fi at-tajwid. Ya. Kalau yang mungkin pengen lebih keren lagi, beli kitabnya.
Cari kitabnya. Itu kitabnya kecil-kecil, murah insya Allah. Ya, murah kitabnya. Enggak, ya. Kitabnya sekitar harga range 100 sampai 200-an. Ya. Jadi yang pengen beli kitab tajwid itu soalnya kitab klasik itu. Sudah Ya. ada terjemahannya belum Ustaz? Nggak ada, belum ada. Kita beli. Ya, beli aja. Insya Allah berkah, insya Allah ya. Saya jual buku nggak saya? Jual kitab nggak saya? Jual buku. Jual. Tapi saya juga rajin beli buku ya, beli kitab. Ya, baik. Nah, itu jawaban pertama. Kalau dijawab dengan demikian, itu insya Allah semua betul. Ya, itu udah betul insya Allah. Udah terbaik lah jawaban pertama itu. Nah, sebenarnya itu semuanya, kalau ada yang merhatiin footnote-nya, footnote itu saya menyebutkan bahwa 3 ulama ini sebenarnya semua asalnya dari mana? Andalus, dari Spanyol. Betul nggak? Iya. Nah, karena masa itu Spanyol, Andalusia, nah, itu punya peradaban yang sangat-sangat maju. Sehingga coba ada peradaban negeri Islam pada saat itu. Spanyol lawan mana coba? Yang lebih tua sebelumnya. Di mana? Baghdad. Di mana? Baghdad. Baghdad itu berarti apa coba? Baghdad terperinci dari apa aja? Kufah dan Basrah. Betul nggak? Betul, Ustaz. Nah, Kufah dan Basrah ini dikenal dengan Baghdad. Nah, Baghdad itu punya peradaban yang juga tidak kalah. Cuman Baghdad kan kita tahu ada konflik. Sehingga kitab tajwid saat yang masih yang tertulis di ulama-ulama Baghdad itu mafqud, hilang. Ya, apakah itu ya dihilangkan, dilenyapkan, atau memang pokoknya tidak selamat? Ya, sama aja sih intinya. Ya, tidak selamat, sehingga yang selamat itu sampai hari ini ya, Masya Allah udah berapa abad yang lalu itu. Ya, 3 kitab itulah. Sebenarnya ada lagi kitab yang lain di abad kelima ya, nggak hanya itu aja, tapi itu mewakili lah sebagai primadona dari kitab-kitab tajwid yang memang ada di abad kelima sampai nanti abad-abad yang masanya Imam Ibnu Al-Jazari. Gitu. Oke, itu jawaban yang pertama. Barakallahu fiik. Kira-kira ada yang mau interupsi, diskusi atau komentar? Boleh sebelum kita lanjut ke soal yang kedua? Silakan. Silakan. Ada nggak yang mau kok ini menyampaikan sesuatu? Nggak ada? Nggak ada ya? Berarti kita jelas ya, berarti pertanyaan pertama ya. Ada yang salah nggak? Ada yang salah nggak jawabnya? Apa betul semua? Ana melewatinya, Ustadz. Oh, dilewatin. Jawabnya nomor 2, 3, 4, 5, 6, Ustadz. Oh, ada yang satu nggak oke, nggak apa-apa lah. Kan hidup itu pilihannya. Ada jelas. Baik, fair lah insya Allah. Baik. Tapi yang jawab 6 boleh nggak? Boleh banget. Ya, boleh banget. Siapa tahu yang jawab 6 satunya salah, ke backup sama pertanyaan yang dia jawab semua. Betul nggak? Nah, gitu. Baik. Yang kedua, pertanyaan yang kedua di bab pertama. Pencetus ilmu tajwid dari sisi praktek. Sama teori. Siapa yang pertama kali? Yang dari praktek, jawabannya siapa? Jawab bareng-bareng. Masya Allah, Rasulullah. Betul ya, semua sepakat. Ya, itu semua pada dijelasin. Rasulullah karena talaqi kepada malaikat Jibril dari Allah, kemudian diajarkan kepada para sahabat kepada para tabi'in. Wah, itu luar biasa itu. Ya, saya apresiasi yang jawab demikian. Karena seakan-akan menggambarkan bagaimana tajwid amali, tatbiqi. Ya, bagaimana ilmu tajwid sejak awal-awal peradaban, maksudnya di zamannya Rasulullah itu sudah ada tajwid, tidak teori tapi praktiknya sudah dilakukan oleh Rasulullah sendiri, Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Adapun yang kedua ini sudah beda perspektifnya, yaitu tajwid nazari, pakai dha ya, nazari, ya, teori. Siapa yang pertama kali?
Ayo, ini nih ada juga yang betul dan ada juga yang ternyata apa ya? Ya maksudnya ya bingung gitu, salah lah. Ya, ada yang menjawab. Siapa coba jawabannya siapa yang pertama kali menyusun karya tajwid? Karya tulis tajwid. Abu Aswad Ad-Dauli. Abu Muzahim Musa Al-Khaqani. Salah dong. Nah, itu Imam jawabannya. Abu Muzahim Musa Al-Khaqani. Ya, kalau ada yang jawab Imam Makki, ada yang jawab siapa lagi? Abul Aswad Ad-Duali, siapa tuh? Siapa yang Tapi jawab kalau itu? dua boleh nggak Ustaz? Apanya? Saya jawabnya dua. Yang pertama Abu Aswad Al-Duali, karena dia yang pertama kali buat tanda titik sebagai harokat. Yang kedua ada Al-Imam Abu Muzahim Musa Al-Khaqani, karena pembentuk ilmu tajwid dalam bentuk nadom. Masya Allah. Makanya nanti insya Allah itu kebijakan saya. Ya, kebijakan saya. Yang penting jangan dijawab Gibran. Ya, pokoknya intinya adalah yang jawab tadi itu insya Allah kemungkinan ya tentu betul lah. Ya. Nah, Salah. ya salah yang nggak usah dijawab lagi, nggak usah ditanya lagi yang salah. Nah, saya ingin kasih catatannya. Abul Aswad Ad-Duali, karena ini kan kita fokus ke tajwid. Jadi sebenarnya jawaban yang tepat itu cukup siapa tadi? Abu Muzahim Musa Al-Khaqani. Jadi mohon yang menjawab Abul Aswad Ad-Duali ini masih diperselisihkan para ulama. Nih saya kasih jawaban. Nih, yang menjawab dengan jawaban Abu Muzahim Musa Al-Khaqani insya Allah ini adalah madhabnya jumhur. Mayoritas. Ingetin. Kalau yang jawab Abul Aswad Ad-Duali, siapa lagi? Abu Ubaid bin Qasim As-Salam. Itu kan ada tuh. DLL dan lupa lagi siapa tokoh-tokohnya itu kemungkinan betul tapi diperselisihkan. Paham nggak? Jadi para ulama tuh ada yang berpendapat demikian, ada juga yang enggak, ada yang demikian, ada yang enggak gitu loh. Paham nggak? Nah, kira-kira yang mana yang membuat kita lebih yakin? Ya, kesepakatan pendapat yang disepakati, konsensus atau pendapat yang masih diperselisihkan? Coba. Konsensus. Yang sudah sepakati, Ustaz. Misalkan murid yang terperinci, pokoknya apa-apa detail gitu, maka dia dengan bahasa tadi, ya, menurut pendapat ulama yang disepakati adalah Abu Muzahim Musa Al-Khaqani. Kemudian ketika dia sebut di situ ada Abul Aswad Ad-Duali, dia nulis begini, tetapi ada juga yang diperselisihkan oleh para ulama, tokoh-tokoh pencetus ilmu tajwid adalah siapa tadi? Abul Aswad Ad-Duali, siapa lagi? Abu Ubaid bin Al-Qasim bin Salam. Khalil bin Ahmad Al-Farahidi itu nggak apa-apa, itu malah rinci dan jelas. Tapi kalau disebutkan tadi dengan nomor satu ini berarti kita seakan-akan mengumumkan dari yang sudah maksudnya kriteria yang dituntut untuk jawab yang mana yang disepakati dan bukan. Gitu. Jelas ya sampai sini ya. Nah, maka di sini ketika saya mencoba tadi perselisikan atau yang disepakati, maka kenapa kita bahas tuh yang disepakati? Yang kita bahas tuh yang diperselisihkan. Kenapa kok diperselisihkan? Karena kalau kita melihat tadi sejarah, ilmu tajwid itu muncul kapan? Kan harus tahu tuh. Coba urutannya gimana? Urutannya gimana ilmu tajwid? Yang pertama apa yang pertama? Yang menjadi pembahasan para ulama terdahulu, kefokusan mereka. Ilmu lughah, ingetin. Ilmu apa? Lughah. Nah, ilmu lughah, setelah ilmu lughah itu baru muncul ilmu qiraat. Nah, setelah qiraat baru tajwid. Gitu ceritanya. Paham ya? Nah, lughah ini baru nanti akan kalau dilerai, dirinci, baru nanti ada namanya kodifikasi. Ya, yang mana kodifikasi ini terkait dengan
Al-Quran di Mushaf Utsmani. Karena Mushaf Utsmani setelah itu kan siapa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib gitu kan. Nah, Ali bin Abi Thalib ini salah satu muridnya adalah Abul Aswad Ad-Du'ali. Jelas ya? Jadi Abul Aswad Ad-Du'ali ini adalah salah satu ulama yang hidup sebenarnya di zaman Nabi, tapi tidak sempat bertemu Nabi. Makanya kan disebut mukhadram. Nah, tapi dikatakan bahwa Abul Aswad Ad-Du'ali ini muridnya siapa? Sahabat Ali bin Abi Thalib. Nah, Ali bin Abi Thalib, Abul Aswad Ad-Du'ali ketika wafatnya itu kapan? Abad-abad pertama ya? 69. Sebelumnya 69 apa berapa itu kalau nggak salah? 69. 99. Ya, 69, masih 69 bukan 69 ya. Nah, itu Abul Aswad Ad-Du'ali kalau mau siapakah tokoh beliau? Beliau itu lebih terkenal adalah sang pencetus kodifikasi atau tanda baca Al-Qur'an. Jadi itu lebih tepatnya demikian. Ya. Gitu. Atau bahasa lain pencetus ilmu nahwu. Betul nggak? Pencetus ilmu nahwu. Karena ilmu nahwu ini khilaf juga. Ada yang mengatakan Abul Aswad Ad-Du'ali, ada yang mengatakan Ali bin Abi Thalib. Tetapi tidak ada riwayat yang pasti dari kedua siapa pencetusnya. Tapi itu sudah masyhur di kalangan para ulama bahwa pencetus ilmu nahwu itu antara Abul Aswad Ad-Du'ali atau Ali bin Abi Thalib. Jelas sampai sini para jamaah? Insyaallah. Nah, jadi tolong dipahami dengan baik. Jadi kalau kita fokus ke tajwid, maka cukup insya Allah Abu Muzahim Musa Al-Khawqani. Ditambah ketika kita sebutkan beliau yang memperkuat siapa lagi? Siapa itu? Imamul Hufadz wa Hujjatul Qurra Muhammad bin Muhammad bin Ali bin Yusuf Al-Ma'ruf siapa? Al-Imam Ibnu Al-Jazari. Dari mana kita tahu? Oh, orang Imam Ibnu Al-Jazari sendiri kok yang bilang. Wala a'lamu. Pokoknya beliau bilang apa? Awwaluman sannafa fit tajwid huwa Abu Muzahim Al-Khawqani fi ma'alam. Yang aku tahu orang yang pertama kali mengarang ilmu tajwid adalah Abu Muzahim Musa Al-Khawqani. Itu kata Imam Ibnu Al-Jazari, terekam dalam Ghoyatun Nihaya. Sehingga di sinilah kita kuat. Sehingga sini kita lebih yakin. Bahasanya lebih yakin. Karena sudah dinyatakan oleh Al-Imam Ibnu Al-Jazari. Jadi nih kalau kita mau ngerasa-rasa ya, masa-masa Imam Ibnu Al-Jazari itu adalah masa di mana beliau itu sang peneliti sejati. Paham sampai sini? Bagaimana beliau tidak meneliti? Beliau kan disebut apa coba? Ya tadi, muharrir. Gitu. Ya. Nah, jadi insya Allah adanya Al-Imam Ibnu Al-Jazari itu sebagai penguat juga. Baik. Yang di jalan atau gimana, tolong kalau itu ditutup dulu mic-nya ya. Baik, nomor 2 insya Allah jelas. Ada yang mau komplain lagi? Ada yang mau tambahin lagi? Boleh, silakan. Nggak ada? Baik, yang ketiga. Apa baca bareng-bareng. Bapak baca bareng-bareng. Silakan nomor 3. Apa definisi ilmu tajwid yang telah dipelajari? Sebutkan definisi tajwid berdasarkan 3 bait dari Al-Imam Ibnu Al-Jazari dalam Muqaddimah Jazariyah sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Imam Al-Ghazali. Ini kira-kira pada tahu nggak jawabannya? Yang hafal matan Jazari bab tajwid insya Allah aman. Coba dong sebutkan. I'fa'ul hurufi haqqaha min kulli sifatin wa mustahaqqaha. Terus. Bi kulli wahidin li aslihi wa lafdhu fi nadhirihi ka mithlihi. Mukammalan atau mukammilan min ghairi ma takallufi bil lutfi bin nutqi bila ta'assufi. Nah, nanti saya kasih pola, saya kasih kisi-kisi.
yang jawab pertanyaan saya pakai dalil, pakai Arab, itu ada nilai plus tersendiri dari saya. Oke, jelas sampai sini? Nah, karena lihat konsep saya, buku saya kan ada Arab dan Indonesianya. Jadi jangan Indonesia aja. Jadi apa tadi kisi-kisi yang hadir pada malam hari ini? Buat kedepannya, yang jawab pertanyaan saya itu disertakan dalil. Disertakan apa lagi? Ibarah, ungkapan Arabnya, itu insya Allah dapat nilai plus. Contoh misalkan dia nilainya dapat 70, bisa jadi saya tambahin jadi 80 misalkan. Atau poin lah, maaf itu akumulasi poin. Misalkan poinnya 7, bisa tambahin jadi 9, dapat 2 poin kan lumayan ya enggak? Nah, jadi itu nambah poin, bukan ya nambah poin lah, poin nilai. Gitu. Nah, jadi ini sebenarnya jawabannya tadi. Habis itu silahkan dijelaskan dengan bahasa Indonesia. Itu insya Allah sudah betul jawabannya. Ya. Jadi sebenarnya Al-Imam Ibnu Al-Jazari sudah menjelaskan makna tajwid pada 3 bait itu. Dari bait 31 kalau nggak salah, sampai 33 tadi. Nah, jadi itu sudah disyarah ketika Al-Imam At-Tadzifi. Imam At-Tadzifi ini salah satu pensyarah Muqaddimah Jazariyah ya. Apa coba kitabnya Al-Imam At-Tadzifi ini? Saya pun nggak hafal ya. Al-Imam At-Tadzifi apa kitabnya? Hah? Coba. Al-Imam At-Tadzifi kitabnya apa? 6. Al-Fawaid As-Sirriyah. Al-Fawaid As-Sirriyah fi Syarah Al-Jazariyah. Tahu nggak? Udah lihat belum penampakan kitabnya para jamaah? Belum pernah. Coba di saya ada nggak ya kitabnya? Sebentar. Wah, di sini nggak ada. Bentar, saya mau kasih tahu kitabnya. Ya, saya cari di file saya dulu. Apa tadi judulnya? Judul kitabnya yang punya buku 2 bisa dibuka footnote nomor 6 itu. Ya. Fawaid Asiriyah fi Syahr. Fi Syarhi Al-Muqaddimah Al-Jazariyah. Wait. Nah, sebentar. Mana ya? Kitab tajwid. Mana ya? Sebentar. Referensi. Di sini apa suaranya ada suara orang ini nggak? Berisik nggak di saya? Dengar kan ya? Nggak ada, Ustaz. Aman insya Allah. Di luar berisik banget. Mana ya? Al-Fawaid As-Sirriyah. Oh, nggak ada di saya ternyata aja, maaf. Nggak ada, mohon maaf ya. Jadi ini nggak belum saya temukan PDF-nya juga. Jadi kita anggap pokoknya kitab tajwid ini adalah kitab punyanya Al-Imam At-Tadzifi adalah ketika beliau memang mensyarah Muqaddimah Jazariyah Al-Imam Ibnu Al-Jazari. Jadi beliau memetakan ada tiga definisi tajwid yang mana ini seolah-olah sebagai apa? Level, fase dalam tajwid. Yang pertama apa fase tajwid? I'ta'u kulli harfin haqqahu wa mustahaqqahu. Jadi tajwid itu level pertama adalah perbaikan huruf, betul nggak? Perbaikan huruf, makhrajnya, sifatnya. Habis itu level yang kedua apa? Fase yang kedua, raddu kulli wahidin li aslihi. Apa itu coba? Raddu kulli wahidin li aslihi. Setelah itu kan setelah perbaikan huruf per huruf, kata per kata. Setiap kita baca kata, habis itu baca kalimat, betul nggak? Baca ayat, itu
kita mampu membaca per huruf tadi, ya, maksudnya per jumlah itu, per ayat itu sesuai dengan kita mahir per huruf, betul kan? Nah, fase yang ketiga apa? Wal-lafdhu fi nadhirihi kamitslihi mukammilan atau mukammalan gitu. Setelah itu stabil, proporsional, konsisten, lancar. Nah, itu fase yang ketiga. Maka kalau kita belajar tahsin kan biasanya begitu kan? Ada 3 fase dalam belajar tajwid. Orang belajar apa namanya huruf per huruf dulu. Habis itu dia coba baca ayat, lancar enggak? Habis itu stabil enggak? Betul kan? Kayak gitu kan? Nah, ya, jadi tolong diperhatikan yang masih di level belajar tahsin, harapan saya jangan lama-lama. Contohnya apalagi perbaikan huruf. Itu jangan lama-lama. Kenapa? Karena setelah kita baik pelafalan huruf, maka kita mampu membaca ayat dengan tadi. Ketika kita sudah mampu melafalkan huruf dengan fasih. Setelah kita coba belajar membaca ayat, sudah mulai apa namanya lancar, maka tinggal stabil, konsisten. Nah, konsistensi ini sudah mencakup panjang pendek, sudah mencakup apa lagi? Tipis, tebal, apa lagi? Gunnah, betul nggak? Nah, itu fase dalam belajar tahsin. Ya, tolong diperhatikan dengan baik. Gitu. Maka hari ini yang belajar tahsin itu jangan lama-lama. Ya, kira-kira di sini ada nggak yang demennya belajar tahsin aja? Ya, jadinya nanti akhirnya yang selalu di apa namanya? Yang selalu di ini permasalah apa sih? Yang selalu perbaikan aja gitu. Jadi harus ya, untuk menghafal. Bentar saya lihat yang lupa. Baik. Selanjutnya adalah kita ke nomor 4. Ya. Nah, ini nomor 4 kira-kira pada nyambung nggak pertanyaannya? Ada yang jawab dengan tepat, ada yang jawabnya dengan dia jawab dijelasin malah. Sebenarnya pertanyaan cuma kepada personal, kepada individu. Dalam membaca Al-Quran, riwayah, qiraah, dan thorik apa yang Anda gunakan yang menjadi standar bacaan Anda? Jadi ini kita harus tahu hari ini mungkin fenomena masih ada nggak kira-kira ada orang kita lagi baca Quran, kita baca Quran, bacaan kita nggak tahu itu riwayahnya siapa, qiraahnya siapa, thoriknya apa gitu kan? Jangan sampai. Jadi kita harus tahu. Ya, jadi riwayahnya siapa yang kita baca? Ya, yang kita baca hari ini. Hafs bin Sulaiman. Kemudian qiraahnya siapa qiraahnya? Qiraahnya Imam Asim. Setelah qiraah Imam Asim, maka apa tadi? Ya. Thoriknya, thorik apa yang standar? Syatibiyah. Udah itu jawabannya. Ya, gitu. Adapun yang jawab dengan di luar itu ya kalau nggak nyerempet-nyerempet ya berarti salah, terlalu nyasar lah. Ya, terlalu jauh. Baik, itu ada cabang pertanyaan. Serta tahukah Anda 2 perawi qiraah Al-Imam Asim Al-Kufi? Nah, 2 tuh udah disebutkan. Siapa aja berarti? Syu'bah dan Imam Hafs. Syu'bah dan Hafs. Ya, Syu'bah dan Hafs. Ya, Syu'bah itu siapa namanya? Ya. Siapa nama Syu'bah? Abu Bakar. Nah, satu Ayyash, ya kan? Kalau Hafs kita tahu Hafs bin Sulaiman. Nah, udah insya Allah. Hafs dengan Syu'bah itu kira-kira mana yang lebih dahulu? Yang urutannya? Syu'bah itu baru Hafs. Jadi Syu'bah baru Hafs. Jadi kalau kita baca jamak qiraat, khususnya misalkan dalam Hafs, maka kalau kita baca setoran, misalkan setoran sanad dan lain sebagainya, maka urutannya adalah kita urutan Syu'bah dulu, sebagaimana yang diurutkan oleh Al-Imam Asy-Syatibi. Baik, barakallahu fiik. Yang kelima, sebutkan beberapa gaya bacaan Al-Quran yang dilarang. Nah, ini apa aja kira-kira? Ini ada nggak materinya di buku? Ada. Ada. Ya. Tapi ada juga yang dia itu jawabnya
dengan bahasa sendiri. Gaya bacaan Al-Quran yang dilarang, nggak boleh melar, nggak boleh ngayun, nggak boleh tamtik. Wah itu, Masya Allah itu. Jadi di luar kepala itu nggak apa-apa, betul, nggak ada masalah. Ya nggak. Jadi benar-benar udah ibaratnya terap yang menjadi kesalahan umum lah di tengah-tengah kita. Ya yang jawab itu Masya Allah, saya baca senyum-senyum itu yang jawab begitu. Siapa tuh pelakunya itu jawab begitu? Bacaan melar, bacaan tamtid, nggak boleh apa tuh, pokoknya macam-macam lah, nggak boleh, pokoknya nggak boleh bacaannya dengung, itu macam-macam loh. Ya, tapi luar biasa, berarti tidak terpaku dengan buku. Tapi kalau ada yang jawab seperti yang ada di buku, apa tuh dengan istilah-istilah klasik itu? Ada tatrib, apa aja coba yang ingat-ingat? Tatrib, الترعيد tar'id, kemudian apa lagi? Tahdin. Nah, itu adalah istilah-istilah klasik. Udah berlaku zaman dahulu para ulama tajwid. Sejak abad keberapa? Abad kelima itu udah ada. Ya, abad kelima itu udah ada. Bahkan tatrib ini adalah istilah yang sudah berlaku, ada disebutkan di zaman sahabat. Ingetin, tatrib. Bacaan tatrib, al-qiraah bit tatrib itu ada, sudah apa ya? Istilah itu sudah ada sejak zaman sahabat itu. Gitu para jamaah ya. Baik. Pertanyaan selanjutnya, lalu bagaimana gaya bacaan Al-Qur'an yang harus Anda praktikkan? Nah, ini ada yang jawabnya juga dengan bahasanya sendiri. Berarti nggak boleh melar, bacaan yang ibaratnya gimana lagi? Nggak boleh melar, nggak boleh ngayun gitu kata dia. Jadi bacaannya ya tanpa ngayun, tanpa melar gitu kan. Bacaan Al-Qur'an yang harus dipraktekkan. Tapi gimana jawabannya coba? Itu juga nggak apa-apa sih sebenarnya. Saya Membaca lebih dengan ringan. Membaca dengan ringan, Ustaz. Betul, ada yang jauh demikian, baca dengan ringan, membaca dengan fasih, nggak ada masalah insya Allah. Nah, tapi di sini sebenarnya saya menitik beratkan, jadi bacaan yang harus dipraktikkan adalah mengikuti apa? Bagaimana dalam hadis, Iqra'ul Qur'ana biluhunil Arabi wa aswatiha. Itu dalilnya. Apa coba ikutin dalilnya tadi? Dalam sebuah hadis, Iqra'ul Qur'ana biluhunil Arabi wa aswatiha. Jadi kita membaca Al-Qur'an itu harus dengan lahannya, gayanya orang Arab dan suara-suaranya. Walaupun hadis ini terkonfirmasi dhaif, tapi ini masyhur di tengah-tengah para ulama. Ya, dhaif. Boleh nggak digunakan hadis dhaif? Yang harus terpenuhi. Ya, kemudian untuk masalah syarat ini bukan kita bikin syarat, kita cocokin, itu sudah pokoknya disesuaikan oleh para ulama-ulama hadis. Tapi ini masyhur gitu. Jelas ya sampai sini ya. Nah, kalau kita tahu bagaimana pelafalan orang Arab, berarti Al-Qur'an ini nggak boleh dibaca dengan logat atau lahjahnya selain orang Arab. Jawab sudah. Boleh nggak kita baca Al-Qur'an gaya misalkan pakai langgam Jawa? Boleh nggak? Jawab sudah. Karena Al-Qur'an itu harus dibaca dengan langgam atau gayanya orang Arab. Masya Allah. Baik. Jadi nggak usah terlalu ribet dalam memahami atau menyikapi kayak kemarin. Ya, kalau ada yang menyinggung itu. Nusantara dan lain sebagainya. Kemudian ada cabang lagi, dan jika ada seorang yang memonyongkan dua bibir saat pelafalan huruf tafkhim yang berharokat fathah supaya katanya lebih maksimal, sempurna fathahnya tebalnya. Apa komentar Anda? Coba. Apa komentarnya? Boleh nggak? Boleh. Gimana? Ini masalah boleh dan tidak boleh apa bukan? Tidak boleh, Ustaz. Tidak boleh. Kurang tepat. Katanya. Tidak perlu. Tidak perlu. Masya Allah, itu tidak perlu tuh sepertinya lebih halus kayaknya. Kalau tidak boleh kan kesannya tidak perlu lah. Itu saya suka dengan bahasa itu. Biasanya saya sampai udah nggak perlu amat, karena apa? Nggak ada hubungan dengan bibir. Tapi ingat ya, kalau ada yang bilang nggak boleh, boleh nggak? Boleh, Ustaz.
itu bukan masalah galak atau tidaknya, bukan masalah kayak semacam kok kayaknya sinis banget atau nyinyir banget. Itu sudah disampaikan bahwa gaya bacaan Al-Quran yang dilarang adalah dengan memonyongkan dua bibir tadi saat pengucapan huruf tebal fathah. Itu oleh siapa coba? Sebutkan. Yang jawab ini saya kasih nilai plus. Muhammad Maki. Siapa? Muhammad Maki terusannya karena Maki Nasir Juraisy. Nah, ada nggak yang jawab begitu? Bahwa Nggak disebutkan, Ustaz. Hani'an lakum. Selamat yang jawab itu insya Allah saya kasih poin lebih. Yang ada si Maki Nasr Al-Juraisi itu, Masya Allah. 10 ya Ustaz. 10 ya. Wah, luar biasa. Iya, siapa itu? Coba sebutkan namanya. Siapa itu yang jawab itu? Coba. Zaid. Ummu Zaid. Siapa lagi selainnya? Nah, jadi biar Yang ditulis, Ustaz. Hah? Kalau yang ditulis soalnya enggak jawab, yang disebut barusan adalah jawab, Ustaz. Iyalah, Rufi Al-Qalam, Ustaz. Jadi intinya pokoknya yang nulis tadi, penguat tadi, karena sebenarnya gini ya, kan saya sering bilang bahwa usahakan, kita kan sering bilang tajwid itu bersanad gitu kan? Ya enggak? Jadi segala pernyataan mungkin ada hal-hal apakah itu larangan, apakah itu komentar, pendapat, coba kira-kira ada rujukannya apa enggak gitu enggak? Gitu. Jadi bukan berarti kok belajar sama Ustadz ini kok begini, padahal di sana boleh, kok begini banget. Semua kalau ada referensinya, ada rujukannya, apalagi kitab-kitab yang mungkin para ulama terdahulu, mutaqaddimin, ulama klasik atau ulama mutakhirin lah, itu insya Allah ya bisa dibilang kuat gitu, paham nggak? Nah, jadi siapalah saya atau siapalah mungkin hari ini kita merujuk, tapi insya Allah selama itu ada rujukannya dari ulama sebelumnya, insya Allah itu kuat. Ya, adapun Maki Nasr Al-Juraisi ini termasuk ulama yang direkomendasikan oleh para ulama-ulama kita sekarang, kontemporer. Ya, beliau termasuk ulama mutaakhirin ya, karena hidup di abad ke-13 atau abad 14. Siapa yang mengatakan demikian? Syekh Abdul Fattah Al-Marsofi dalam kitabnya Hidayatul Qari ila Tajwidi Kalamil Bari. Ya, itu beliau mengapresiasi dengan tokoh siapa? Maki Nasr Al-Juraisi. Kapan wafatnya? Wafat secara pasti itu tidak diketahui kapannya, tapi beliau itu hidup pada tahun 1305 Hijriah. Oh, saya sampai hafal. Dan saya menemukan salah satu tertulis dalam sebuah cetakan kitab bahwa beliau wafatnya 1322 Hijriah. Wallahu a'lam bishawab. Baik, jelas sampai sini? Nomor 5. Siapa yang jawab nomor 5 atau ada yang ninggalin nomor 5 nih? Ya, sesuai dengan... Jawab semua, Ustaz. Wah, luar biasa. Jawab semua insya Allah. Kalau yang nyerempet-nyerempet sebagai syafaat dari jawaban yang salah. Kalau jawabannya betul semua gimana? Wah, luar biasa. No comment. Ya, mumtaz. Ya, baik. Nomor 6. Ya, nomor 6 ini mudah banget ini pelajaran anak SD ini. Ya, nggak cuma digaris-garis gitu kan. Dicocok-cocokin ini ya. Coba yang A. Coba. Coba baca bareng-bareng dulu yang A, baca yang A itu apa? Tahdid fi al-itqan wa tajwid. Wa tajwid. Al-Imam Abu Amr Ad-Dani. Oke. Baik. Kira-kira nulis yang betul gimana? At-tahdid fi al-itqan atau fi al-itqan? Nah, ini saya belajar atau ini sudah masalah kayak penulisan ejaan dalam karya tulis atau ya bahasa Indonesia lah. Jadi kalau ada fil itu jangan fil itqan tapi fi'al gitu ya. Baik. Selanjutnya B. Baca bareng-bareng. Apa ini? At-tamhid fi ma'rifah at-tajwid. Ma'rifatit tajwid. Siapa ini? Al-Imam Abu A'la Al-Hamazani. Yang betul penyebutannya adalah Al-Imam Abul Ala. Siapa?
Imam Abul Abu Ala Ala. Al-Hamadani. Ini ulama abad ke-6 ya. Saya punya kitabnya. Sudah saya pernah share PDF-nya. Ya. Gitu. Di kitab Abul Ala Al-Hamadani ini ada riwayat terkait buka mulut ketika baca huruf tebal. Ketika membaca lil fuqara. Jadi baca lil fuqara begini. Lil fuqara. Fuqara dibuka mulutnya. Ya, lil fuqara itu dibuka mulutnya. Sehingga apa itu bahasanya istilahnya? Faraghafahu. Faraghafa bukan. Fagharafahu. Faghara. Jadi faghara ini istilah jadul, istilah lama terdahulu, itu artinya fafataha. Membuka mulut ketika mengucapkan lil fuqara. Fuqara, jangan fuqara itu tidak demikian. Jelas sampai sini jamaah? Coba praktek semua lil fuqara. Buka mulutnya. Lil fuqara'i. Silakan. Ayo. Lil fuqara'i. Wah. Ya, itu ya. Itu ada sanatnya, ada riwayatnya, membaca dengan membuka mulut pada qara, fuqara. Jadi yang monyong fuqara. Nggak ada hubungannya sama dua bi. Ya, jadi itu ada apa tadi bahasanya? Ada sanatnya, ada riwayatnya. Dari kitab mana? Salah satunya At-Tamhid fi Ma'rifatit Tajwid yang disebutkan oleh Al-Imam Abul Ala Al-Hamadani. Dari riwayat siapa? Dari riwayatnya sahabat Abdullah bin Umar. Ya, baik. Selanjutnya. C. Nihayah. Apa bacanya nih? Nihayah. Al-Qaul Al-Mufid. Nah, ini sebenarnya masih ada lagi. Siapa yang tahu terusannya? Nihayah Al-Qaul Al-Mufid. Fi ilmi tajwid. Barakallahu fiik. Siapa ini yang punya? Muhammad Maki Nasr Al-Juraisi. Masya Allah. Baik. Selanjutnya yang D. Apa ini? Kitab apa ini? Juhdul Al-Muqil. Juhdul Muqil. Oh enggak, Juhdul Muqil itu artinya apa? Nah, ini ada dalam hadis sebenarnya. Baik. Cari sendiri aja. Ya, Juhdul Muqil. Ya, apa coba yang Juhdul Muqil punya siapa ini? Muhammad bin Abi Bakar Al-Mar'ashi. Nyanya Al-Imam Al-Mar'ashi, Muhammad bin Abi Bakar Al-Mar'ashi. Saya ingin menyebutkan tokoh beliau. Jadi kalau ada yang ingin tahu, saya ini ngefans banget dengan Muhammad bin Abi Bakar Al-Mar'ashi. Saking ngefansnya, saya itu ideologi beliau terkait konsep makharijul huruf wa sifat, itu saya banyak mengikuti beliau. Jelas sampai sini? Ini yang saya sinkronkan dengan apa yang saya dapatkan dari talaqi musyafahah kepada masyayikh. Khususnya masyayikh Syam. Jelas ya? Contoh kayak huruf dzal, a'udzu, zu, demikian. Itu kalau kita dapati beberapa masyayikh dari Syam, ya itu dzalnya begitu. Dr. Aiman, Syekh Ali Basfar, Syekh saya Syekh Kanas, kemudian Syekh Mahir Al-Munajjid, hampir ya ulama-ulama Mukri Syam itu dzalnya demikian. Yaman juga banyak yang demikian. Ya, kecuali Mesir. Mesir itu kebanyakan dzalnya nggak begitu. A'udzu, zu, jadi gitu. Jelas sampai sini? Nah, kalau misalkan membahas teorinya, maka teori yang menurut saya dan mungkin itu juga ya walaupun mungkin ini tentunya silahkan yang namanya pendapat, kecondongan dan lain sebagainya. Maka relevan dengan ideologinya Al-Imam Al-Mar'ashi dalam kitabnya Juhdul Muqil ini. Jelas sampai sini? Makanya yang tahu buku saya Makharijul Huruf wa Sifat, insya Allah banyak ideologi Al-Imam Al-Mar'ashi yang saya tuangkan di sini. Oke? Jelas sampai sini? Ah, itu tuh. Baik. Selanjutnya, yang E, apa ini kitabnya? At-Tamhid fi ilmi tajwid. Imam Muhammad Ibnul Jazari. Hati-hati ketukar sama At-Tamhid fi Ma'rifatit Tajwid.
Aman insyaallah. Tinggal satu ahkam tilawah Al-Qur'an. Punya siapa ini? Nah, Ustaz Ya. tadi. Ya apalagi, Ustaz? Allah. baik. Insyaallah. Ini malah mikir, ini malah mikir. Ada nggak yang mikir ini nih? Ngapain Saya sama pertama tadi? kali yang itu, Ustaz. Hah? Saya pertama Ada nggak kali yang jawab ya tega bener ya kan? Ya saya bukan merasa pengen diiniin tapi ya nggak apa-apa lah ya. Ini kan ya ibaratnya ini aja gitu. Saya numpang ada nama saya di situ ya. Airline. Oke, Sama aman dulu, semua ya. Ustaz, ininya. Kebangetan kalau nggak tahu, Ustaz. Aduh, ya nggak apa-apa lah. Ya, tapi kira-kira saya punya ini nggak berhak nggak kira-kira saya taruh di sini juga nama saya? Oh ya berhak, Kenapa Ustaz. itu berhak? Karena emang di situ ada judul kitab saya gitu. Terus masa mau ditulis Ustaz Sirofi? Ya nggak ada masalah insyaallah Ustaz Sirofi ya. Aman insyaallah ya. Insyaallah, Ustaz. Baik. Oke, selesai. Soal pertama, soal kedua. Ya, insyaallah dikit lagi selesai. Cepatlah. Kayak kira ini pada takut ini udah siapin manggang ayam ini bumbunya takutnya inilah ya. Khair insyaallah. Selanjutnya. Tidur, Ustaz. Ya, habis ini Di sini tidur. tidur, Ustaz. Baik, khair lah insyaallah. Tapi boleh nggak kita manggang ayam? Ya boleh aja. Ya cuman nggak ada inian di rumah aja. Panggang ayam. Saya manggang ayam tiap hari. Khair lah insyaallah. Baik. Ya udah. Jawaban yang kedua, bab yang kedua. Coba yang bab kedua ini berarti hukum apa? Nun sukun dan tanwin. Satu. Apa definisi tanwin? Definisi tanwin apa? Langsung jawab. Nun sukun tambahan Adalah sukun zaidal Nun sukun. Berarti semua sepakat ya. Tanwin itu adalah nun sukun. Kemudian sama nggak dia dengan nun sukun? Tidak. Sama. Ya, sama. Hah? Sama. Dia merupakan kias ya kalau pakai dalilnya Imam Abu Musa Al-Khaqani, Ustaz. Masya Allah, betul. Kira-kira kalau ada yang jawab beda boleh nggak? Boleh. Boleh. Sekarang konsekuensinya kalau ada yang jawab dan beda itu tentunya harus dijelaskan. Oleh karena itu coba sebutkan persamaan dan perbedaannya. Nah gitu. Jelas sampai sini. Itu nanti tinggal saya lihat bagaimana pemaparan. Sampai sini nggak ada masalah kan? Tergantung keyakinan masing-masing. Oke, nomor 1. Makanya di sini yang mau open book itu, ya open book itu bisa sebenarnya open book, nggak ada masalah insya Allah. Ya cuman kalau jawabannya jiplak itu ketahuan. Tapi kalau yang jawabannya jiplak, maksudnya dia tetap membuka buku tapi sesuai dengan pemahamannya, saya kira ini kelihatan sampai sini. Nah, insya Allah itu sudah saya pikirkan ya. Jangan kira saya bikin soal itu asal bikin aja. Ya, saya pikirin. Gitu ya. Baik, yang kedua. Sebutkan huruf-huruf idhar halqi. Mudah banget. Sebutkan. Hamzah, Ain, ha, ghain, kha. Masya Allah. Yang kedua. Jelaskan sebab terjadinya bacaan idhar halqi. Bacaan idhar terdiri dari coret dari huruf Sukan tadinya ada huruf izhar. Karena Masya huruf Allah. nun sukun Ba'uda makhrajuha. maksudnya berjauhan jelas tanpa berlebihan dalam dengan guna. huruf halqiyah. Ya betul. Ya karena taba'ud fil makhraj, karena berjauhan makhrajnya. Nah, coba sekarang sebutkan beberapa kesalahan yang sering terjadi pada bacaan izhar. menahan guna secara berlebihan pada nun atau tanwin. Masya Allah, gunanya berlebihan. Terjadi pantulan pada nun sukun dan tanwin. Pantulan, luar biasa. Terus apa lagi? Menjeda nun sukun atau tanwin. Jadi seperti Masya Allah. Terus apa lagi? Tanwinnya itba. Masya Allah. Wah, itu udah luar biasa. Betul semua insya Allah. Yang ketiga, sebutkan huruf iklab. Hanya satu. Ya, bagaimana cara baca iklab yang Anda praktikan? Ini kira-kira madhab yang dipakai. Kedua bibir secara ringan. Kan kedua bibir secara ringan disertai guna. Terus apa komentar Anda ketika ada orang yang rapetin bibir kuat atau ada juga yang merenggangkan dua bibir ketika iklab? Nah, ini nanti harus dijelaskan. Nah, oke, kita yang pekan terakhir. Pertanyaan terakhir, apa makna istilah ikhfa? Karena dari pertanyaan sebelumnya itu ada yang menjadi khilaf.
Ada yang ya. menjadi khilaf gara-gara makna ikhfa. Sekarang apa makna ikhfa jamaah? Coba simpelnya apa simpelnya ikhfa di sini? Menyamarkan suara huruf. Kurangi kadar maksud. Yang lebih enak langsung to the point, melemahkan sandaran. makhraj. Itu kira-kira ada nggak riwayatnya atau penjelasannya, rujukannya? Ada. Siapa yang menjelaskan demikian? Di antaranya Imam Makki bin Imam Al-Mar'ashi, ada di buku. Dan lain-lain. Itu silakan dibuka di buku itu. Ada ya. Jangan dijawab yang lain ikhfa. Nah, inilah yang nanti antum bisa jelasin kenapa kok jadi bacaan ikhfa di situ. Ikhfa di sini maksudnya apa? Oke, jamaah, jelas ya maksud saya ya. Baik. Kita lanjut insya Allah. Oke, maaf ya. Ya ini soalnya baru pada pulang ngaji. Kita sampai mana tadi? Sampai mana tadi? Jamaah? Ikhfa. Nomor 4. Nomor 4 ya. Ustaz. Oke. Abang sana abang. Ya, sana sayang. Baik, selanjutnya nomor 4. Bagaimana ketentuan guna ikhfa hakiki dibaca tafkhim dan tarqiq? Ini gampang. Ya, sebutkan hurufnya dan sebutkan contohnya. Contohnya nih harus disebutkan ya. Kalau yang contoh ya minimal ada 3 lah. Ya, atau mungkin nanti saya lihat kira-kira contohnya disebutkan. Ada yang sih yang lengkap contohnya, ada juga yang beberapa doang. Nggak apa-apa, insyaallah. Nanti saya lihat. Kemudian sebutkan atau sebab alasan tingkatan ikhfa paling tinggi. Ketika apa itu? Ikhfa apa namanya nih? Ikhfa a'la atau aqrab ya. Ya. Kapan itu disebut ikhfa a'la atau aqrab itu? Nun sukun ada tanwin bertemu dengan ya huruf nit'iyah, namanya huruf nit'iyah ya. Ya, nit'iyah. Nah, coba kenapa coba alasannya? Karena makhraj yang paling dekat. Makhrajnya. karena dia dekat makhrajnya. Tapi begini ya jamaah. Kalau kita baca ikhfa kayak gini, wala antum gitu nggak? Boleh nggak? Antum. Nih perhatikan. Nih. Perhatikan cara bacanya. Wala antum. Boleh nggak kayak begitu? Kurang tepat, Ustaz. Izhar. Izhar tuh. Izhar bigunnah, Ustaz. Baik. Yang tidak boleh itu begini, wala an. Jadi ditaruh di nun. Ini ditaruh di nun. An, jelas nggak? Itu izhar. Jelas ya. Tapi ini ditaruhnya di ta. An, jelas nggak? Ditaruhnya di ta. Kira-kira geser nggak ujung lidahnya? Geser. Kalau nun kan ke belakang dikit, ke atas. Kalau ta itu ke pangkal, ya nggak? Ke depan. Nah, di sini beda. Maka saya sampaikan ketika tadi menyikapi tadi, ya, cara menyikapi tadi, ketika antum misalkan talaki, ada misalkan masyayikh yang menyuruh bacanya begitu, maka itu ada. Saya sampaikan. Jadi wala antum itu ada, tapi semua sepakat tidak dibaca nun izhar. Wala an itu tidak ada. Karena ada, tahu kan semua konsep bacaan ikhfa itu apa? Tahiyatul fam, betul kan? Mempersiapkan mulut, ya enggak? Ke makhraj setelahnya. Makanya kalau versi saya setoran misalkan dengan Syekh Kanas itu bacanya begitu. Contoh misalkan nun mati ketemu dzal. Man dzalladzi lihat. Man dzalladzi gitu bacanya. Jelas nggak sampai sini? Jelas Ustaz. Jelas. Man
Ya. Contoh misalkan yang zu, yang zu, yung lihat yung zaru, jelas sampai sini. Walahum yunzarun, gitu. Karena oke, jelas sampai sini? Insyaallah. Oke, itu adalah kalau kita sinkronkan dengan hasil talaqi musyafahah. Jadi jelas sampai sini, yang paham teori bahwa ketika membaca misalkan contoh kayak tadi antum yunzaru, maka kalau kita dapatkan dari hasil talaqi tentunya itu beda lagi. Paham sampai sini jamaah? Barakallahu fiik. Berarti kalau baca wal unta gimana? Wal unta, unta. Jelas sampai sini? Wal unta. Coba ikutin saya semua. Wal unta. Jelas. Barakallahu fiik. Oke? Naam. Nah, kalau misalkan ada yang bacaan dengan nunnya itu nempel, maka caranya tentunya harus dijauhkan dari ujung lidah atau ditaruh persiapan ke makhrajnya nit'iyah itu, 3 huruf itu. Selanjutnya yang nomor 5, apa definisi idgham yang Anda pelajari? Ini harus dijawab. Idgham. Apa itu? Arabnya yang ingat ini yang nulis Arab, maka insya Allah saya kasih nilai plus. Idkhalu harfin sakinin fi harfin mutaharrikin bihaitsu yasirani harfan wahidan musyaddada. Ya. Terus yartafi'ul makhraju anhuma irtifa'atan wahidatan. Ada nggak yang jawab itu? Nggak ada. Nggak ada. Sekarang harus dihafal. Guru nih yang statusnya guru harus dihafal biar keren. Oh, kok biar keren sih? Iyalah, yang namanya guru. Ya. Apa tadi? Idkhalu atau idghamu harfin sakinin fi harfin mutaharrikin bihaitsu yasirani harfan wahidan musyaddada yartafi'ul makhraju anhuma irtifa'atan wahidatan. Udah hafal belum? Udah hafal belum? Istilahnya Ibnu Jazari, Ustaz. Pokoknya saya rekomendasikan para guru untuk ngafal. Ya, malu dong sudah belajar kuliah ahkam kok itu nggak hafal. Ya. Kalau ini Ustaz, Apa? lafdhu bi harfaini harfan kasani musyaddadan. Itu nggak ada masalah. Itu yang versi simpelnya Ustadz. Versi apa? Versi singkat. Nah, nggak ada masalah insya Allah. Tapi yang tadi kan ibaratnya itu apa ya, definisi yang mungkin sudah ya inilah agak rinci dikit. Tapi nggak ada masalah. Yang penting dihafal. Oke? Yang katsani musyaddada itu jelas ya. Katsani musyaddada kan definisinya gitu kan Ustadz Sandi. Itu betul. Ya maksudnya itu juga singkat padat. Ya, karena yang namanya idgham itu harus mirip huruf yang kedua. Katsani harus sama dengan huruf yang kedua tadi. Baik, selanjutnya apa di sini? Sebutkan huruf-hurufnya. Ya, yarmaluna. Apa saja pembagiannya? Idgham bi gunnah dan idgham bila gunnah. Kasih contohkan. Nah, kemudian bagaimana ketentuan ia dibagi idgham nakis dan idgham kamil? Ini harus dijelaskan. Apa itu kamil, apa itu nakis? Habis itu pembagiannya, hurufnya juga harus dibagi ya jamaah. Baik, mudah insya Allah. Nomor 6. Sekarang ada beberapa istilah yang harus dikasih definisi. 1. Idhar riwayah. Apa itu idhar riwayah? Apa itu idhar riwayah? Bacaan idhar yang sesuai dengan riwayah Hafs an Asim. Itu mudahnya. Ya, menyesuaikan atau sesuai dengan riwayah yang berlaku dalam Hafs an Asim Tariq Syatibiyah. Ya, ini betul nggak jawabannya atau ada yang jawab ini pilih ini? Yang pilih ini tentunya berarti harus jawab istilah ini A, B, C, D, E, F. Idhar mutlak. Apa itu idhar mutlak? Hah? Nun sukun yang bertemu dengan huruf yang 4 dalam satu kata. Iya, itu. Mau dikasih dalil,
illa bikilmatin fala tughim ka dunya thimma sinwanin tala. Itu insyaallah saya kasih nilai plus ya. Pokoknya ingetin yang jawab pertanyaan saya pakai dalil, kalau tahu dalilnya itu kasih aja. Insyaallah itu saya karena pengennya punya murid-murid yang insyaallah kuat ya. Jadi ya gitulah preferensinya mantap. Baik. Sekarang yang terakhir insyaallah. Yang terakhir. Bab 3. Ini mudah insyaallah. 1. Ini nggak usah lah. Ini semua tahu insyaallah. Mau yang ada pokoknya ini harus di luar buku ya. Kalau ada yang jawabnya sesuai buku maka mungkin nilainya saya nggak terlalu kasih seperti apa yang jawabnya di luar buku. Karena yang di luar buku ini otomatis dia cari contoh sendiri. Karena banyak kan? Karena yang di buku itu contohnya contoh mewakili saja. Ya, ada nggak di sini coba yang jawab di luar contoh di buku? Walaupun ini sebenarnya kan kayaknya mirip yang di buku kan? Coba. Ada nggak yang jawab di luar yang ada di buku contohnya? Ada? Ada. Yang ada itu saya kasih nilai sendiri. Ya, kalau yang di buku terasa jiplaknya. Fairlah insyaallah. 2. Apa definisi gunnah yang Anda pelajari? Gunnah apa definisinya gunnah? Suara yang keluar dari pangkal hidung. Ya. Yang menyertai nun dan mim. Ada yang jawab pakai Arab enggak? Enggak. Nah ini dia sekarang udah tahu ya. Besok-besok ngafalin Arabnya. Ya. Terus apalagi mau didefinisikan sautun ladzidun murakkabun atau sautun apa lahuronin itu insyaallah nanti saya lihat. Karena semuanya betul insyaallah. Hurufnya huruf gunnah apa aja? Nun dan mim. Ini pokoknya konsep Imam Ibnu Al-Jazari. Di mana makhrajnya? Nun dan mim sakinah, Ustaz. Menurut Imam Jazari. Nun mim sakinah. Wah, ini makanya. Ya. Nanti saya lihat insyaallah karena sesuai pemahaman. Jadi jangan kira ya ini pertanyaan saya sebenarnya punya misi tersendiri. Di mana makhrajnya? Jelas semua insyaallah ya, mudah. Serta bagaimana cara mengetahui gunnah? Nah, ini ya. Cara mengetahui gunnah adalah dengan bisaddil anfi, dengan menutup hidung. Itu semua ada rujukannya ya. 3. Bagaimana pendapat Anda terkait status gunnah? Ia berupa suara atau huruf? Suara. Ya. Jelaskan dikit aja contoh. Pendapat yang mana? Makanya ini kan sesuai keyakinan masing-masing. Ya. Terkait penyebutannya, ia layak di bab apa dia? Di makhraj atau di sifat? Sifat. Menurut tergantung. Iya, ini para ulama berselisih. Ini para ulama yang sekarang ada di kuliah ahkam ini berselisih di sini sesuai dengan pendapatnya masing-masing. Ya, yang bingung dia kemana ini saya jawab apa ini gitu kan? Adakah yang kira-kira begitu? Ya, pokoknya yang bingung nggak ada masalah, ikutin aja. Ya. Kalau ikut bapaknya makhraj, Ustaz. Kalau ikut anaknya suara. Cakep ini. Saya suka ini pernyataan ini. Ya, kalau ikut anaknya berarti suara. Sifat ya. Atau dia itu namanya suara. Kalau ikut bapaknya berarti apa? Makhraj. Ya, masukin di makhraj. Kenapa bapaknya memasukkan di makhraj? Karena nun dan mim itu merupakan apa? Gunnah itu dikatakan huruf. Nah, itu Masya Allah yang jawab perinci gitu luar biasa. Nomor 4, sebutkan tempat-tempat hukum gunnah. Nah, ini tinggal disebutkan. Ya, apa aja itu? Ada 9 tempat itu kalau di buku saya itu ya. Baik, dan contohnya dikasih juga ya. Ini nanti saya lihat ya, insya Allah nanti saya kasih minimum berapa yang disebutkan supaya nilainya aman, poinnya aman. Baik, nomor 5, sebutkan 4 maratib gunnah. Ini konsep yang biasa kita ikuti kan dari At-Tajwid Al-Musawwar Dr. Aiman gitu kan. Tapi saya tidak terpaku ke kitab-kitab himpunan. Ya, tapi coba kita lihat apakah rujukan sebelumnya. Jadi itu sudah disebutkan oleh siapa?
Al-Imam Umar bin Ibrahim Al-Mas'adi. Jadi konsepnya gimana? Al-Imam Al-Mas'adi akmal, kamilah, Nakisah, anqos sama nakisah dulu. naqisoh sama Angkos. anqos. Jadi itu konsepnya bukan dari Dr. Aiman, tapi kalau kita merujuk tarik lagi ke belakang itu sudah ada oleh konsepnya siapa? Al-Imam bin Umar bin Ibrahim Al-Mas'adi. Jelas sampai sini? Barakallahu fiik. Tapi saya mau tahu Al-Imam Al-Mas'adi ini kan hidup di abad berapa itu, coba lihat. Wafatnya 1017 ya nggak? Berarti ulama mutaakhirin. Ulama mutakhirin tuh udah ulama abad ke-11, ke-10 ya kan? Tapi ada nggak ulama yang sebelumnya? Ada. Siapa itu? Ya itu tadi. Siapa ulama sebelumnya? Siapa? Imam Syatibi. Belum. Imam Imam Jazari. Imam Ibnu Jazari. Belum. Yang nggak pada baca buku ini. Nggak pada baca buku ini. Ayo, ternyata pada jebol di sini. Ayo, siapa ini? Al-Hawashi, Ustaz, itu bukan? Ah? Siapa? Yang membahas Syarah Jazari? Nah, ini dia. Tolong diingat-ingat ya. Ibnu Mujahid. Waduh, Ibnu Mujahid lagi. Jauh banget. Salah, Zat. Apa, Zat? Ibnu Nazim, Zat. Nah, Ahmad bin Muhammad Ibnu Ibnu Jazari. Pokoknya lagi-lagi siapa anaknya Imam Ibnu Al-Jazari. Secara implisit beliau sudah menyinggung bahwa gunnah itu punya tingkatan. Jadi ingetin itu. Jelas sampai sini. Imam Syatibi ada nyebut juga, Ustaz. Imam Asy-Syatibi menyebutkan bahwa gunnah punya tingkatan, tapi yang kamilah doang. Paham nggak? Tapi kalau al-imam jadi gini loh. Kan Ana udah jelasin waktu itu. Wah, ini udah jelasin. Capek udah jelasinnya itu. Ya dulu Ana udah jelasin bahwa para ulama terkait tingkatan durasi itu sudah menyinggung. Tetapi kan ulama-ulama setelahnya, anggap aja ulama-ulama mutaakhirin, masanya anaknya Al-Imam Ibnu Al-Jazari, itu sudah merincikan bahwa gunnah itu dari konsep sukun harokat. Paham nggak sampai sini? Nah, makanya dibilang bahwa huruf nun dan mim ketika berharokat, ketika sukun lebih sempurna gunnahnya daripada berharokat. Terus ketika dibaca izhar, ketika dibaca ikhfa lebih sempurna daripada dibaca izhar. Ketika dibaca idgham lebih sempurna lagi daripada bacaan ikhfa. Itu ada rujukannya jamaah. Jelas sampai sini? Yang punya buku 2 yang masih terlewat ini tolong dibunderin, dicatat. Ada di halaman ini terkait barusan ya. Ada di halaman berapa itu? Pokoknya di sini semuanya jadi para ilmuwan semua. Nih, ada di halaman 77. Ya, dari halaman 77. Tepatnya di halaman 78 nih jamaah. Tolong halaman 78 ditandain. Nah, nih, tuh lihat nih adanya di sini. Oke? Adanya di sini. Wahiyya fis sakini akmalu minal mutaharrik wa fil mukhfa azyadu minal mudhar wa fil murgham awfa minal mukhfa. Nah, jangan lupa ya, biar saya dapat berkahnya ya. Kalau yang dapat rujukan atau pernyataan ini tolong ya singgunglah nama saya biar saya dapat berkahnya insyaallah. Oke? Jelas sampai sini? Ya, gitu. Baik. Oke, paham semua jemaah? Gitu ya. Baik, pokoknya intinya adalah gunnah itu punya tingkatan dari konsep berharokat, sukun, dan seterusnya izhar. Kemudian itu sudah ada sebelumnya disinggung oleh anaknya Al-Imam Ibnu Jazari dalam kitab Al-Hawashi Al-Mufhimah tadi. Nah, yang terakhir adalah nomor 6, isi kosong berikut. Insya Allah ini mudah. Yang pertama apa berarti yang pertama ini? Ini madhab jumhur ya. Yang saya tulis ini madhab. Yang pertama musyaddad. Yang kedua? Mudgham. Al-mudgham. Yang ketiga? Al-mukhfa.
Yang keempat, Al-muzhar. al-muzhar. Yang kelima, Al-mutaharrik. Jadi 5 tingkatan ini itu terperinci lagi dari rujukannya pencetus atau yang nyinggung pertama kali oleh Ahmad bin Muhammad Al-Imam Ibnu Al-Jazari. Konsep yang dibuat oleh Al-Imam Al-Mas'adi adalah dari segi kesempurnaan istilahnya akmal, kamilah, sama naqisoh, sama anqos. Jelas sampai sini. Jadi jangan bingung, masing-masing punya perspektif, punya cara pandang yang mungkin itu menjadi istilahnya ada sendiri. Jelas sampai sini para jamaah? Barakallahu fikum jami'an. Mudah-mudahan bermanfaat dan insyaallah mudah-mudahan semuanya bisa Allah mudahkan untuk memahami dengan baik. Jangan lupa doanya semua, mudah-mudahan supaya apa yang disampaikan bisa bermanfaat ya dan bisa diajarkan kepada yang lain. Paham sampai sini jamaah? Alhamdulillah Ustaz. Kalau saya boleh curhat sedikit. Apa namanya? Tapi ini saya nggak enak ngomongnya. Ya tadi saya nyinggung masalah adab tadi. Saya apresiasi insya Allah murid-murid yang luar biasa punya murid, maksudnya murid saya, maksudnya para ustadz-ustadzah, itu punya murid banyak insya Allah ketika menyampaikan kepada yang lain gitu kan. Tapi terkesan ada beberapa yang mungkin ketika menjelaskan kepada yang lain itu seakan-akan menafikan sumber yang ia dapatkan. Paham nggak sampai sini? Apalagi menyebutkan dari sumber yang ia dapatkan dialihkan kepada sumber lain. Paham nggak sampai sini? Nah, sehingga di sini dengan alasan apapun saya kira ini kurang baik, kurang adab. Jadi jangan pernah merasa bahwa apa ya, jangan sungkan atau jangan menafikan sesuatu yang kita dapatkan dari guru kita. Paham nggak sampai sini? Dan saya sering sampaikan bahwa misalkan saya dapatkan ini misalkan dari siapa, dari syekh saya dapatkan ini dari siapa, misalkan dari syekh Indonesia, misalkan Syekh Farabi, itu saya sebutkan semua. Jadi nggak ada sesuatu yang misalkan kita ibaratnya itu hasil usaha kita sendiri. Paham nggak sampai sini jamaah? Paham Ustaz. Jadi tolong di sini ketika adab itu dijaga, insya Allah guru kita redo, insya Allah itulah yang membuka keberkahan kita untuk mendapat murid-murid yang juga membawa keberkahan. Saya kadang agak sedih dan sebenarnya saya ini sampaikan ke Syekh Farabi ketika kami sering diskusi setelah saya setoran itu, ya. Dan saya sampaikan bahwa ke Syekh Farabi langsung. Apa yang mungkin saya sampaikan Syekh Farabi kepada murid-murid saya itu adalah saya sandarkan kepada antum ketika saya dapatkan dari antum. Syekh Farabi, masya Allah, ketika ya mungkin dengan pernyataan tersebut ya guru kita ini sampai terdiam gitu. Ya karena nggak ada masalah insya Allah karena itu guru. Tapi kenapa mungkin ada hari ini ada murid yang mungkin ketika dia dapatkan dari gurunya tapi dia tidak menyebutkan itu dari gurunya. Ini saya kira su'ul adab, sangat-sangat nggak bagus. Apa karena pengen kita ingin memandiri sehingga kita nggak mau atau mungkin apalah. Dan ini saya kira salah satu ciri dari syai'um minal kibri. Ya, ada sedikit rasa sombong, angkuh yang ada dalam diri kita. Jadi intinya coba kembalikan kepada petuah yang disampaikan oleh Al-Imam At-Tabari bahwa apa coba kata beliau? Min barokatil ilmi ayyun qala kullu naqilin ila naqilihi. Termasuk dari keberkahan ilmu itu adalah jangan sungkan untuk merujuk atau menyebutkan nukilan ilmu tersebut dari sang penukilnya. Maksudnya dari sumbernya. Paham sampai sini? Itu sudah disampaikan oleh Al-Imam At-Tabari. Jelas? Jadi saya kira masalah-masalah ini fitnah akhir zaman, fitnah seorang penuntut ilmu demikian. Jadi mudah-mudahan murid-murid saya tidak ada yang demikian. Paham? Boleh diulang perkataan Imam At-Tabari, Ustaz?
Min barakatil ilmi, termasuk keberkahan ilmu, ayun qala kullu qaulin ila naqilihi. Ayun qala kullu qaulin ila naqilihi. Termasuk dari keberkahan ilmu itu adalah apa namanya tadi? Yunqala kullu qaulin, menukilkan setiap penukilan itu kepada pemiliknya, kepada yang gitu. Meskipun mungkin itu adalah bahasa ulama terdahulu. Contoh misalkan, mohon maaf saya bukan berarti ini kasus yang mungkin saya misalkan kita dapat penjelasan ini dari ustadz ini. Mau ustadz siapapun itu, maka sebutkan saya dapatkan penjelasan ini dari ustadz ini, dari ustadz ini, dari syekh saya ini. Sehingga itulah yang menjaga ketersambungan sebuah periwayatan. Paham nggak sampai sini? Jadi riwayat yang kita pahami dalam sesuatu sanadnya. Jadi sanad itu begini gitu loh. Jadi saya dapatkan ini dari guru saya, dari guru saya. Sampai saya sebutkan kepada para murid saya, contoh pengucapan huruf shofir. Saya ajarkan kepada murid saya, apa yang saya dapati dari guru saya, misalkan pengucapan huruf shofir, giginya diratain gini, dirapetin gini. Itu saya sampaikan. Dan saya sampaikan, ini saya diajarkan guru saya begini. Nggak ada masalah. Ya, itu berarti silsilah ilmu Al-Quran adalah menyambungkan contoh sederhana dalam penyampaian pengajaran, itu kita sambungkan ke guru kita, Jadi jangan pernah ada dalam benih kita, dalam hati kita itu menafikan apa yang kita dapatkan dari guru kita, apalagi kita merasa bahwa itu adalah hasil dari kita sendiri. Paham nggak sampai sini? Ini saya agak gimana gitu dengan ada murid yang dalam bertanya, tetapi gaya bertanyanya adalah coba menjelaskan kepada muridnya, tetapi dari bahasa penjelasan itu seperti ungkapannya adalah itu yang saya jelaskan ke murid saya. Tapi ya tadi dengan bahasa yang masya Allah, jadi gitu. Jadi mudah-mudahan semuanya insya Allah berikan keberkahan. Tapi hal-hal yang mungkin sederhana yang namanya manusia, saya kira itu suatu hal yang khilaf atau suatu hal yang mungkin wajar aja, karena tidak semua orang itu tidak mungkin apa yang kita tuntut orang itu seperti apa yang kita inginkan, itu tidak mungkin. Gitu ya jamaah ya. Mudah-mudahan paham maksudnya saya. Paham nggak kira-kira semua para jamaah? Paham insya Allah Ustaz. Paham Ustaz. Allah. Karena pada dasarnya apa yang kita dapati hari ini sebenarnya bukan suatu hal yang baru. Betul nggak? Bukan suatu hal yang baru. Sehingga jangan pernah malu, jangan pernah sungkan. Apa yang kita sampaikan kepada murid kita, ya itu adalah apa yang kita dapati dari guru-guru kita. Ya, apalagi misalkan sampai ada kesan begini dalam hati kita. Saya pun bisa insya Allah. Gitu. Itu sombongnya Masya Allah. Saya pun bisa demikian. Bisanya kita dengan demikian, pada dasarnya kita ini adalah orang yang seharusnya perlu belajar kembali. Jadi kalau misalkan kita mampu dan kita bisa, tentunya hari ini maka tawadu atau mungkin bahasanya apa ya? Ilmu apa ya? Ilmu padi, bahwa semakin berisi, insya Allah kita semakin tahu bahwa kita ini pada dasarnya belum apa-apa. Apalagi kalau kita tahu wa fauqa kulli dzi ilmin alim. Setiap orang yang berilmu itu ada yang di atasnya lagi, berilmu lagi. Jadi apa yang mau kita sombongkan. Gitu. Demikian, paham ya? Mudah-mudahan ini nasihat juga buat saya dan insya Allah juga murid-murid saya yang saya bina sampai hari ini. Paham semua sama jamaah? Barakallahu fikum. Nah, barakallahu fikum. Ada yang mau bertanya silahkan sebelum kita tutup. Izin Ustaz. Nah, Rafi Ustaz. Nah, Ustaz Sirof. Perihal pembahasan ikhfa a'la tadi itu Ustaz. Jadi dulu ana belajarnya sebagaimana yang antum talakikan dengan Syekh Anas. Nah, kemudian talaki lagi dengan masyayikh yang lain, khususnya waktu itu sempat simakan sama Syekh Farabi, bahasanya adalah dijauhkan makhrajnya Ustaz, ketika menyebutkan huruf
ikhfa pada huruf 3 huruf tersebut tak dan ta itu. Ya. Nah, jadinya kesimpulan yang kebetulan antum laki dengan beliau berdua gitu, kesimpulan yang Ustadz ambil yang mana, Ustadz? Bagus. Dua-duanya, Ustadz. Dua-duanya. Riwayat ini kita dapat, riwayat ini kita dapat. Yang penting kuat tadi. Makanya talaki dan teori ini harus diperkuat. Jadi talaki kita ada teorinya memperkuat, talaki ini ada teorinya memperkuat. Masing-masing punya. Gitu. Nah, tinggal nanti kita sesuaikan, Ustadz. Berarti ketika kita ngikut dengan syekh ini, kita ngikut dengan syekh ini, semuanya kita punya ilmunya. Paham nggak? Ada ilmu yang memperkuat kita. Paham nggak? Nah, jadi nggak asal ngikut, Ustadz. Paham sampai sini, Ustadz Sirofi? Siap, Ustazi. Adapun praktek, karena fleksibel kita punya dua riwayah, maka boleh nggak pakai yang ini dan ini? Boleh nggak? Boleh-boleh aja. Boleh kayak Ustadz. Bahkan nggak ada masalah, insya Allah. Sebagaimana sering Anda sampaikan ke antum. Bahwa Anda dapatkan misalkan huruf jim, ada 2 versi. Ja, ada yang ja, ada 2. Zal juga mungkin sama. Za, ada yang za. Jelas sampai sini. Nah, mudah insya Allah. Sampai misalkan tafkhim nisbi. Kalau misalkan ada yang baca manir tarafa, manir ta, tidak masalah. Rabb afrigh alaina, Rabbana afrigh alaina. Ada yang baca Rabbana afrigh alaina sabra, afrigh alaina. 2 versi ada, ini dan itu. Jelas sampai sini. Tinggal nanti kita ikut, ketika misalkan contoh Ustadz antum, Ustadz Sirofi ketika ngambil sanad dengan syekh ini, ketika antum baca Rabbana afrigh alaina, afrigh alaina, oh berarti syekh ini memakai pendapat yang tarqiq, afrigh alaina, tafkhim nisbi. Jelas? Nah, Jelas, Ustazi. insya Allah. Yang berikutnya, Ustazi, untuk mengajarkan ke santri misalnya, berarti kita boleh memilih begitu? Betul, betul. Kita jadi gini, kalau anak pribadi biar antum juga nggak bingung, karena seakan-akan Ustadz kok jadi abu-abu. Nah, kita punya standar yang kita gunakan, apa ya? Standar itu maksudnya itu kebiasaan kita. Nah, maka tentunya dalam ini kan kita pilih salah satunya loh. Karena ini adalah al-ada, cara bawaan. Bukan perbedaan kiroat. Kalau kiroat kan kita pilih salah satu, tapi kalau ini kan ibaratnya opsi yang kembali kepada kita, mana yang kita condongkan untuk kita praktekkan, gitu Ustadz Sirofi. Maka begitupun kalau kita ngajarkan ke murid, ya kita pakai satu a. Halo jamaah. Assalamualaikum. Maaf ya, mati ya? Waalaikumsalam. Baterainya habis tuh, saya cas barusan. Ya, ini tandanya kita sudah selesai. Kayak tadi saya sebenarnya di ujung tuh udah pengen selesai karena ngelihat baterai udah lowbat. Khair lah insyaallah ya, jamaah semua. Tadi saya jawab terkait Sirofi udah jelas lah insyaallah ya. Jadi silahkan ya.
Nah, yang penting tadi misalkan kalau ada versi ada uttilawah ya. Jadi kembali kepada istilah apa barusan? Ada uttilawah. Apa itu ada uttilawah? Ya perbedaan cara baca aja. Jadi bukan khilaf farsul huruf dalam qiraat. Ini beda. Saya kira ini sangat fleksibel dan silahkan. Gitu. Ini tadi rekamannya itu kira-kira dia terputus, hilang apa gimana ya? Insya Masih, Allah Ustaz. Masih, Oh, Ustaz. baik, Masih terekod. Alhamdulillah. Baik, cukup sampai sini para jamaah ya. Sudah larut malam, sudah 21.47 yang di luar WIB tentunya sudah lebih malam lagi. Baik, semua masih pada liburan insya Allah. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan untuk tetap refresh diri lagi insya Allah supaya nanti masa-masa aktif kegiatan baik sekolah anak dan lain sebagainya mengajar itu mudah-mudahan semangatnya bisa baru lagi tahun baru semuanya ya. Baik, khair insya Allah. Barakallahu fiik. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf ya, grupnya sering dikunci. Tapi kalau misalkan ada yang mau tanya dan lain sebagainya, ya misalkan pas dikunci simpen aja dulu. Jadi bolehlah di grup itu buat tanya jawab supaya grupnya lebih bisa interaktif lagi. Saya izinkan itu ya. Barakallahu fiik. Semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khair, Ustaz. Jazakallah khairan, Ustaz. Izin live, Ustaz.